أفلا يتدبرون القرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى صدق الله العظيم. Baiklah para ikhwan akhwat semuanya, ini surat Toha yang tadi saya bacakan, yang mana diawali dengan kalimat Toha. Insyaallah terlalu semangat nih. Toha, ya salah satu kisah daripada surat Toha ini adalah ketika Sayyidina Umar bin Khattab yang sudah berniat untuk membunuh Kanjeng Nabi, sudah menghunuskan pedangnya, tapi di tengah jalan bertemu dengan sahabat yang lain dan memberitahu bahwa saudaranya telah memeluk agama Islam. Ya, saudaranya telah memeluk agama Islam, lalu ketemu. Singkat cerita, dibacakanlah surat Toha ini, akhirnya gemetar tubuh Sayyidina Umar, pedangnya jatuh, lalu menemui Kanjeng Nabi dan akhirnya bersyahadat, ya masuk Islam. Dan Toha sendiri ini termasuk kalimat di awal surat seperti Alif Lam Mim, Kaf Ha Ya Ain Shad, Nun, Alif Lam Mim Ro dan lain sebagainya, yang kalau dalam tafsir para mufassirin ini mereka mengambil ikhtiyat, kehati-hatian dalam menafsiri kata ini, yaitu dengan menafsiri bahwa Toha itu Allahu Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Jadi Alif Lam Mim, Yasin, Nun, Toha, yang huruf-huruf ini para ulama ikhtiyat mengambil kehati-hatian dengan menafsiri bahwa Allah yang lebih tahu maksud daripada kata tersebut.
Walaupun sudah banyak yang menggali dan mengartikan, menafsiri dan lain sebagainya. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa Toha ini adalah salah satu nama dari nama Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita kenal atau sering kita dengar yang ada di sholawat Badar. Ya, sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Jadi Kanjeng Nabi pun punya banyak sekian nama. Di antaranya adalah Toha ala Toha Rasulillah. Dan pada ayat 53 ini sebenarnya bagian kisah tentang Nabi Musa dan Fir'aun. Ketika Fir'aun berkata, bagaimana keadaan umat-umat yang dahulu? Lalu Nabi Musa menjawab, pengetahuan tentang itu ada di sisi Tuhanku. Di dalam sebuah kitab, Tuhan kami tidak akan salah dan tidak pula lupa. Dan Nabi Musa mensifati Gusti Allah itu dengan ayat 53 bahwa Gusti Allah telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan. Lalu menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan dan menurunkan dari langit air hujan. Ya, kita nggak usah bingung-bingung langit pertama di mana, langit kedua di mana. Kalau mau lebih jelas itu dijelaskan oleh Imam Ghazali lengkap dalam kitab Muka Syafatul Qulub, menyikap rahasia hati. Itu beliau memaparkan dengan detail langit pertama, kedua, ketiga, misalnya berupa batu jamrud atau apa, mutiara ini dan lain sebagainya. Kenapa? Ya ini, Allah telah menurunkan dari langit, ya kan? Anzala minas sama, menurunkan dari langit ma'an, air hujan. Berarti awan itu udah bagian dari langit. Berarti di atas kita ini udah langit pertama. Setuju nggak? Ya. Soalnya Allah menyifatinya langit pertama yaitu awan, itu bagian dari langit pertama. Allah telah menurunkan dari langit air hujan, sedangkan air hujan kan dari prosesnya kan lewat awan, ya. Lewat awan. Karena di atasnya awan, kalau misalnya di sini mendung, hujan deras, tapi di atasnya awan tuh cerah. Ya, siapa yang udah pernah naik pesawat sini? Pak Gunawan udah. Itu ketika hujan, pernah naik pesawat ketika hujan deras, mendung, ada di atas awan, pernah? Itu di atasnya awan cerah apa ikut mendung? Oh, cerah kan? Padahal saya belum pernah, cuma dapat cerita kemarin. Iya. Hari Jumat kemarin, habis Jumatan ngobrol lah sama Merbot, dia cerita gini. Ternyata luar biasa. Di sini mendung, di awan, jadi dia naik pesawat di atasnya awan karena menghindari itu kali ya. Petir apa hujan apa gimana. Ternyata di atas tuh cerah secerah-cerahnya dan keadaannya luar biasa indah kata dia. Belum sohe sih karena saya belum ngalamin. Cuma paling enggak itu jadi penguat ya betapa maha besarnya Allah, betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari atas kita awan dan sampai ke sononya itu adalah bagian dari langit. Nah, ini menunjukkan kebesarannya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuhan yang bermacam-macam.
buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Bahkan air hujan ini pernah dibahas juga sama Om Irwan. Air hujan ini merupakan rahmat. Ya, air hujan ini merupakan rahmat. Makanya saya pulang dari majelis kemarin, dari sini nih, mampir dulu, hujan. Nah, itu saya pulang padahal bawa jas hujan, cuma nggak saya pakai, sengaja mau hujan-hujanan. Ya, karena mandat atau Om Ir pernah ngomong gitu, kalau ada hujan, hujan-hujanan. Mungkin dulu atau secara apa ya, medis atau lain sebagainya lah. Atau kita kepada anak-anak kita mungkin pernah mengatakan jangan hujan-hujanan, nanti batuk, pilek, demam dan lain sebagainya, bener nggak? Lah itu bocah kalau hujan-hujanan batuk, demam, bener. Karena salah kita memberikan sugesti. Padahal hujan itu kan rahmat, kata Allah. Allah turunkan air hujan, dengan air itu menurunkan kasih sayang Allah berupa tumbuhnya tumbuh-tumbuhan dan juga sayur-sayuran, buah-buahan dan lain sebagainya. Bahkan air hujan ini pun bisa menjadi obat dari berbagai macam penyakit. Ini soheh, dulu saya waktu kecil demam, batuk, pilek, badan menggigil. Karena ngelihat teman-teman pada hujan-hujanan, ya jadi rasa sakit kalah dengan keinginan pengen ikut teman-teman hujan-hujanan tuh. Akhirnya saya hujan-hujanan. Mungkin kalau menurut medis atau kalau ketahuan orang tua, habis kita diomelin. Cuma kebetulan di pondok nggak ada yang ngomelin, hujan-hujanan. Selesai hujan-hujanan, udah mandi biasa, bercanda lagi sampai lupa. Iya, saya kan tadinya sakit, meriang. Setelah hujan-hujanan justru malah sehat, malah lupa kalau lagi sakit. Ya itu dari kecil. Makanya kalau mau berangkat mungkin saya pakai jas hujan mau berangkat. Karena kalau nyampe ke tempat tujuan basah kan nggak enak. Tapi kalau pulang jarang. Ya jarang saya pakai mantel gitu. Ya pernah sih cuma ya jarang lah. Itu karena ingin menikmati air hujan. Itu bisa buat terapi juga, terapi pengobatan dan lain sebagainya. Yang penting sugesti kita lah, keyakinan kita. Kata Gusti Allah dalam hadits qudsi, ana inda zonni abdi bi. Aku bagaimana dengan prasangka hambaku. Kalau waktu hujan-hujanan dalam hati kita sugesti terhadap diri sendiri mengatakan, kehujanan meriang dah, lah bener meriang pulangnya. Aduh kehujanan, batuk pilek dah, batuk pilek beneran. Cuma kalau sugesti kita rubah, hujan ini rahmat, hujan ini karunia Allah. Saya hujan-hujanan, semoga dengan hujan ini menjadi sebab badan saya bisa lebih seger, penyakit yang ada dalam tubuh bisa sembuh dan lain sebagainya. Ya, itulah kekuatan sugesti. Ya, kekuatan sugesti. Makanya anak-anak juga sama. Orang tua bilang ke anaknya, jangan minum es, ntar pilek lu, misalnya. Ntar batuk. Itu bocah kalau minum es bakal cepat pilek, bakal cepat batuk. Yang salah bukan bocahnya minum es, orang tuanya salah ngasih sugesti. Ya, salah ngasih sugesti. Bahkan saya pernah cerita dulu, ngobrol langsung dokter yang ngomong kan, saya ngobatin anak-anak tuh banyak sembuh, tapi anak saya sendiri itu kalau minum es dikit aja langsung batuk pilek. Oh, ini dokter yang cerita. Setelah diteliti ternyata bukan obatnya yang
salah atau apanya. Ternyata istri dari dokter ini selalu bilang ke anaknya, nak jangan minum es ya, ntar batuk, ntar pilek. Akhirnya di bocah minum es sedikit langsung batuk, pilek. Emang depan orang tuanya mungkin dia nggak minum, cuma kan namanya bocah main, ngeliat temennya minum minta, ya nggak? Tahu-tahu pulang batuk pilek aja. Nah ini sugesti kekuatan ana inda zonni abdibi. Kalau kita yakin dengan air hujan menjadi sebab obat, bahkan badan bisa lebih seger dan lain sebagainya, insya Allah selesai hujan-hujanan badan malah seger. Mungkin ada beberapa penyakit yang juga sembuh karena meyakini hujan adalah rahmat. Tuh. Kalau Abu Nawas kan beda dia mah. Emang kalau cerita Abu Nawas nih luar biasa. Jadi Raja Harun ar-Rasyid itu beberapa kali ingin menjatuhkan Abu Nawas, nggak bisa-bisa. Kenapa? Karena saking cerdasnya nih Abu Nawas. Ini mah cerita anekdot. Anekdot itu apa? Guyon yang disandarkan kepada Abu Nawas dan Raja Harun ar-Rasyid. Padahal beliau berdua ini orang-orang soleh. Cuma banyak kisah-kisah lucu yang disandarkan kepada mereka. Ya kan ketika Abu Nawas hujan-hujanan, hujan, tiba-tiba Abu Nawas minggir. Neduh. Wah, kata temannya, ini kesempatan saya mengalahkan Abu Nawas. Kata temannya, Abu Nawas, kamu tahu nggak kalau hujan itu rahmat? Saya tahu. Kenapa kamu menghindar dari rahmatnya Gusti Allah? Ayo. Kita kalau digituin kira-kira jawabnya gimana? Ustaz bilangnya kemarin hujan rahmat. Iya, lah itu hujan Ustaz neduh. Ayo jawabnya gimana? Bingung kalau kita mah. Abu Nawas mah bisa baik jawabnya. Kata Abu Nawas apa? Justru saya neduh karena saya tidak mau menginjak-injak rahmatnya Gusti Allah. Bisa ngelesnya pinter dia. Tuh Abu Nawas itu pernah ditantang juga sama raja sama menteri-menterinya. Menteri, kita nih nggak pernah ngalahin Abu Nawas. Saya pengen jeblosin Abu Nawas di penjara. Bisa apa ngelesnya dia? Ayo sekarang gimana caranya kita menjebloskan Abu Nawas ke penjara? Kita kalahkan dia. Tapi Abu Nawas termasuk orang-orang soleh. Termasuk orang-orang soleh. Banyaklah kisah-kisahnya. Di antaranya raja pernah nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur cuma gara-gara nggak sengaja ngeliat cewek mandi. Dan itu pun cuma ngeliat betisnya doang, ngeliat kakinya doang. Ya, ngeliat kakinya doang. Itu raja semalaman nggak bisa tidur. Wah, geringsang ke sono kemari, ke sono kemari. Akhirnya ngadain sayembara. Siapa yang bisa bikin saya tidur, saya kasih hadiah emas. Dikumpulin dah orang-orang pintar semuanya. Satu persatu ngadep raja, gagal semuanya. Dengan berbagai macam cara gagal semua. Tinggal Abu Nawas terakhir. Abu Nawas, yang lain aja nggak pada bisa, no ahli-ahli nggak ada yang bisa. Kamu mau? Kalau nggak bisa, kamu masuk penjara. Siap raja. Akhirnya datang terakhir. Abu Nawas cerita sama raja. Raja, jadi ada cerita semut masuk ke kuping orang. Penasaran dia, di dalam kuping ada apa sih? Nah pas masuk ke kuping nggak kuat, bau. Akhirnya dia keluar lagi. Nah pas keluar penasarannya belum hilang, dia masuk lagi. Pas masuk ke bawah dia keluar lagi raja. Keluar penasaran, masuk lagi raja. Masuk ke bawah dia keluar lagi, sewot rajanya. Wah cerita nggak jelas gitu. Udah sono ngantuk, saya mau tidur, sono pergi. Akhirnya tuh raja kesel juga kan, sewot juga cerita kok nggak jelas, udah ngantuk mau tidur. Akhirnya tidur tuh raja. Raja tidur dapat hadiah.
Nah ketika itu Abu Nawas bilang, padahal nggak ada yang tahu nih, raja nggak cerita ke siapa-siapa, cuma Abu Nawas pas mau pergi bilang, alah cemen, baru ngeliat betis cewek udah nggak bisa tidur, digituin. Lah raja bingung, tahu dari mana dia, kan begitu. Wah berarti bukan orang sembarangan ya Abu Nawas. Ya banyaklah kisah-kisahnya. Yang kita harus yakini beliau orang soleh gitu aja. Cerita-cerita humor itu mah anekdot aja, cerita lucu yang disandarkan kepada Abu Nawas. Beliau orang soleh. Alasan saya apa? Syairnya sampai sekarang masih diperdengarkan. Bayangin berapa ratus tahun itu, berapa ratus tahun Abu Nawas bikin syair sampai sekarang masih sering dibaca, diperdengarkan. Ilahilas tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirud dzambil azimi. Luar biasa munajatnya Abu Nawas kepada Allah. Ilahilas tulil firdausi ahla, ya Allah aku tidak layak masuk surgamu, wala aqwa ala naril jahimi, tapi aku nggak kuat masuk ke nerakamu. Bahasanya kan cakep ya. Saya nggak pantas masuk surga ya Allah, tapi kalau dimasukin ke neraka saya nggak bakal kuat. Fahabli taubatan waghfir dzunubi, maka terimalah taubatku dan ampuni dosa-dosaku. Fa innaka ghafirud dzambil azimi, karena sesungguhnya Engkau adalah zat yang mengampuni daripada dosa-dosa hambanya. Wah itu syairnya banyak tuh. Zunubi mitku ada dirimali fabri taubatan ya dzal jalali, ya Allah dosa-dosaku bagaikan butiran pasir banyaknya. Butiran pasir sebanyak apa coba? Fabri taubatan ya dzal jalali, anugerahkanlah taubat kepadaku wahai zat yang maha agung. Zunubi apalagi? Fi kulli yaumin wa dzambi zaidun kaifa timali. Wa dzambi zaidun, dosaku setiap hari bertambah, setiap waktu aku selalu berbuat dosa. Setiap hari enggak lepas dari dosa, tapi umurku justru semakin berkurang. Kaifa timali, bagaimana aku bisa menanggung itu semua? Akhirnya fa in taghfir fa anta lidzaka ahlun wa in tatrud faman narju siwaka. Jika engkau mengampuni dosa-dosaku ya Allah, engkau adalah zat yang maha mengampuni dosa hamba-hambanya. Tapi jika engkau menolak daripada permintaan maafku, daripada taubatku, faman narju siwaka, maka kepada siapa lagi aku mengharap selain kepadamu. Cakep banget itu munajat ya enggak? Sampai sekarang masih ada. Itu salah satu tanda bahwa Abu Nuwas adalah minas sholihin insyaallah. Ya ini cerita orang-orang soleh nih, zikrus sholihin tanzilur rahmah. Jadi kita kalau cerita orang soleh, cerita Pak Guron, cerita kekasih-kekasih Allah, tanzilur rahmah, itu dapat menurunkan rahmatnya Gusti Allah. Ya, makanya yang punya pengalaman tentang Pak Guru dan lain sebagainya, Wahed, Wahedi, Lek Nurman, ceritakan. Ya bukannya di aku, bukan. Jadi harus dibedakan antara takut di aku sama nikmat yang harus disampaikan. Dalilnya apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fadis, maka terhadap nikmat Tuhanmu ceritakan. Ada anjurannya, bukan di aku beda lagi. Dan ini ada aturannya, nggak semua nikmat harus kita ceritakan. Kita lihat lawan bicara dulu. Misalnya kita punya teman susah, cicilan belum kebayar, bini marah-marah mulu, mukanya lagi ketekuk, tiba-tiba kita cerita sama dia, "Woi, kemarin habis dapat duit banyak, wah. Gua habis beli mobil, beli rumah, begini." Itu nikmat bener, tapi salah tempat. Lah orang lagi susah diceritain begitu, kira-kira gimana? Iya kesel kan?
Giliran udah cerita, ya udah lu kan lagi banyak duit, gue pinjam duit dah. Aduh, gue udah kepake kemarin, mulut apa kesel lagi ya. Iya. Cuma nikmat di sini maksudnya pengalaman-pengalaman ikhwan yang tentunya lebih banyak daripada saya. Ceritakan nggak apa-apa, tujuannya apa? Memotivasi. Ya Om Ir sering lah, Om Jainal juga, yang lainnya sering. Itu bukan berarti di aku, jangan takut. Ah, takut di aku, jangan. Sampein tujuannya apa? Memotivasi ikhwan yang lainnya biar lebih semangat. Kita punya bapak begini loh. Kita punya Waen Jilek Nurman begini loh. Saya dulu pernah begini. Bukan di aku. Tujuannya apa? Memotivasi yang lainnya. Ya. Cuma itu tergantung ke masing-masing lah. Dari mana tadi? Air hujan. Ya, artinya air hujan adalah rahmat Gusti Allah. Ya rahmat ke kalau nggak ditempatin di tempat yang benar akhirnya jadi musibah. Ya wallahualam. Itu sebabnya apa, hikmahnya apa, wallahualam. Karena kita belum tabayun. Itu bab air hujan. Bahkan airnya pun bisa untuk menjadi air munajat, ya Om ya. Sepakat nggak? Air hujan itu bisa dipakai untuk air munajat. Air yang langsung turun, nggak mampir dulu ke talengan atau ke pohon atau ke lain sebagainya, langsung air dari langit kita tadangin, bacain TBS, syahadat dan lain sebagainya, insya Allah jadi obat, paling nggak obat aus lah. Kalau kita aus kita minum paling nggak hilang aus dan lain sebagainya. Jadi jangan lagi-lagi kita meyakini kalau hujan itu musibah. Yah hujan lagi. Sering saja begitu kadang. Yah hujan lagi, itu bahaya tuh, jangan. Orang rahmat Allah lagi turun kok kita ngeluh kan gitu kan. Kasih musibah ngeluh, kasih ujian ngeluh, turunin rahmat kayak ngeluh. Lu maunya apa sih? Kata malaikat kan begitu kalau saya. Syukuri aja, alhamdulillah hujan. Ayat 54, makanlah dan gembalakanlah binatang-binatangmu. Ya, makan. Sesungguhnya pada yang demikian terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Nah, ini kemarin udah saya bahas masalah bab makan. Ya, makan ya biasa aja, cuma kan di dalam prosesnya seperti apa, yang jadi vitamin larinya kemana, yang jadi nutrisi, jadi lemak, jadi obat, itu kok bisa nyambung gitu. Sakit kepala ya diminum ke perut-perut juga, cuma kok bisa lari ke kepala. Sakit apa lagi? Pegal-pegal badan, minum obat, tetap di perut diolah, cuma kok bisa lari ke pegal-pegalnya hilang misalnya. Dan lain sebagainya lah. Dipisah mana yang jadi kotoran, mana yang jadi apa darah, nutrisi dan lain sebagainya. Lah itu siapa yang ngatur kan begitu. Dan di makanan ini, makan minum ini juga ada sesuatu yang mungkin sering kita lupakan. Sesuatu yang agung, yang besar, yang agung, Bung, pikirin apa, Bung? Kulu, makanlah. Ini perintahnya Gusti Allah tuh. Makan aja kita sampai disuruh makan. Ternyata apa? Saking luasnya rahmatnya Gusti Allah, saking luasnya, saking maha pengasih, maha penyayangnya Gusti Allah. Itu sampai-sampai Allah letakkan keriduannya dimakan kita. Ya, dimakan kita.
Kan sering kita, ayo beramal mencari ridhonya Allah, ayo ini mencari ridhonya Allah. Itu bagus, tapi Allah udah ngasih tahu melalui kanjeng Nabi, keridhaan Allah tuh ada di mana. Yang pertama di mana? Orang tua, ridhollah fi ridhol walidain wa syukrullah fi syukhtihima. Cari keridhaan orang tua, maka kamu akan dapat keridhaan Gusti Allah. Yang kedua ada di makan minum kita. Ini ada dalam kitab Riyadhus Shalihin bab kasratu turukil khair. Bahkan di situ ada kalimat yang menguatkan sampai 2 kali. Innallaha la yardha. La-nya bukan la nafi, arti tidak, bukan, tapi lam taukid. Sesungguhnya Allah benar-benar ridho, Allah benar-benar ridho, sampai bahasanya 2 tuh. Udah sesungguhnya, benar-benar, istilahnya menguatkan, ini bahasa kuat sekali. Anil abdi, dari seorang hamba yang bagaimana? Ayyashrabahu syurbah fayahmadahu. Ternyata keridhaan Allah diantaranya diletakkan di minum kita dan makan kita. Siapa yang minum setiap 1 teguk dia memuji Allah, siapa yang makan setiap 1 suapan dia memuji Allah, maka Allah benar-benar ridho sama dia. Kira-kira gampang apa susah? Susah ya Bu ya, kadang suka lupa soalnya. Baca bismillah kadang lupa, paling awal akhir doang kita bismillahirrahmanirrahim, kelar baru alhamdulillah, alhamdulillah, ngopi, udah lupa. Siapa yang minum setiap tegukan, alhamdulillah, setiap sesuapan, kelar alhamdulillah. Itu kata kanjeng Nabi, Allah benar-benar ridho sama dia. Gampang kan? Itu saking luasnya rahmat Allah, Allah taruh keridhoannya di situ, dimakan minum kita. Jadi nggak usah jauh-jauh. Kamu harus menjalankan rukun Islam yang 5 baru Allah ridho. Nggak ada keterangan begitu. Belum saya nemu lah, kalau emang ada saya belum tahu berarti. Suruh haji biar Allah ridho, enggak. Justru keterangan hadisnya ada di makan minum kita. Artinya apa? Ternyata syukur ini merupakan termasuk makom tertinggi. Ya, salah satu makom tertinggi. Kenapa? Karena sering kita lalai, sering kita lupa untuk bersyukur. Kalah syukur kita dengan kekurangan-kekurangan kita. Kalah syukur kita dengan musibah atau ujian-ujian yang sedang kita jalani. Kan begitu ya enggak? Bahkan ancamannya siapa yang bangun tidur udah ngeluh masalah dunia, berarti dia ngajak ribut. Dia ngajak ribut bahasa kita mah. Nantang kemurkaannya Gusti Allah. Bahasa kita pernah, makanya wanti-wanti. Ya, karena kan kita bangun tidur nih udah, aduh Allah, tanggal jatuh tempo ini cicilan belum, mana bocah masuk sekolah belum bayar. Mana ini udah COD hari ini segini duit belum megang. Oh, bangun tidur udah ngeluh bab dunia. Ini nantang murkanya Gusti Allah. Paling enggak ya kita siasatilah. Walaupun nanti ke depannya pusing, wajar ya, manusiawi lah. Cuma paling enggak di saat bangun tidur jangan ke situ dulu. Bangun tidur ya paling enggak alhamdulillah, baca doa dulu. Habis itu ngopi dulu, ya enggak? Yang ngudut dulu sambil nikmat banget ini kopi, kan begitu. Alhamdulillah masih bisa ngopi, alhamdulillah masih bisa menikmati rasanya kopi, alhamdulillah masih sehat, masih bisa ngopi. Paling nggak begitulah nyiasatinya. Bangun tidur udah kita puji, kita bersyukur lah. Nanti ya 10 menit, 30 menit apa sejam 2 jam puyeng ya nggak apa-apa. Paling nggak jangan dipuyengin dulu, bangun tidur udah puyeng dulu. Ya, paling nggak kita mulai dari syukur dulu. Terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Dari bumi tanah itulah kami menjadikan kamu. Allah jadikan kita dari tanah. Ya, Nabi Adam alaihissalam dijadikan Allah mintin dari tanah.
Nah kita pun sama, ayah ibu kita makannya pun dari hasil tanah, saripati tanah. Akhirnya ada sperma, air mani, sehingga menjadi janin dan lain sebagainya, lahirlah kita. Jadi kita pun berasal dari saripati tanah. Dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu. Ya, kalau udah kelar kontrak hidupnya, balik lagi kita ke tanah. Dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu. Udah masuk ke tanah, nanti dikeluarin lagi. Kapan? Hari akhir, hari kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka wahalaha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liraw a'malahum, dan seterusnya. Nanti kita akan dibangkitkan setelah tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil yang kedua, bangkit lagi dari kubur. Ya, akan mengeluarkan kamu dari kubur tadi itu pada kali yang lain. Ya, nanti hari akhir kita akan dikeluarin lagi, dimintai pertanggung jawaban. Keluar lagi, tinggallah di situ manusia yang bermacam-macam keadaan. Ya, wa akhrajatil ardu athqalaha, mengeluarkan beban yang dikandungnya bumi waktu itu. Ya, ini bertentangan nggak dengan innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Katanya kita milik Allah, kembali kepada Allah. Lah kok ini kembali ke tanah, dari tanah kembali ke tanah? Ayo, kira-kira bertentangan nggak? Jasad kita dari tanah kembali ke tanah, ruh kita dari Allah akan kembali kepada Gusti Allah. Jasad tubuh akan hancur bersama kita masuk ke dalam kubur, tapi ruh tidak akan pernah hancur, tidak akan pernah rusak. Dan nanti yang akan kembali adalah ruh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang terkadang yang justru sejatinya kita lalaikan, kita lupakan. Kita lebih fokus kepada jasmani. Makanya di sini diajarkan ketika sholat ada yang namanya sholat batin. Ruh kalau bisa diajak sholat. Artinya apa? Ketika sholat jangan cuma baca doang. Mungkin dulu sebelum masuk ke sini sayalah bacaan sholat ya di mulut aja, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, di mulut. Mulut mah nanti kalau udah dikubur hancur. Ya enggak? Gerakan sholat, tangan yang bergerak kalau udah dikubur hancur. Tinggal tulang, ya enggak? Lah ada sesuatu yang enggak hancur, enggak musnah. Nah itu yang terkadang kita lupakan dan enggak kita bawa ketika kita sholat. Makanya di sini diajarkan kalau sholat ajak yang namanya saudara batin, yang dia enggak rusak, yang dia enggak hancur, yang dia enggak mati walaupun jasad udah hancur berantakan jadi tulang. Itu diajak, itu dibawa. Makanya sholat kita ada namanya sholat batin. Artinya tetap dalam hati ikut baca, ikut ambil bagian biar ketemu apa yang namanya rasanya sholat. Ya, kalau cuma zohir yang kita baca, yang kita pakai, yang kita fokuskan, susah untuk ketemu rasanya sholat. Karena bagian rasa ini adalah bagian batin, bagian rahasia yang nggak kelihatan tapi bisa dirasakan. Gimana kita bisa ngerasa kalau batin kita nggak pernah kita olah, nggak pernah kita ajak untuk ibadah? Ya makanya alhamdulillah saya pribadi bersyukur pada Allah bisa masuk ke pengajian ini. Yang tadinya mungkin berawal dari kita sholat hanya dengan gerak fisik jasmani, di sini belajar. Saya pun masih belajar lebih
ke dalam, artinya apa? Roh yang ada di dalam diri kita ini pun harus kita sucikan. Kenapa? Karena emang asalnya dia suci, asalnya dia bersih. Tapi ketika lahir ke dunia, menempati jasad kita, kita kotori dengan dosa kita, maksiat kita, dan lain sebagainya. Nah, kita sucikan dengan amal-amal, dengan ibadah-ibadah, dengan taubat, sehingga kembali kita dengan bahasa ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.